Oke, kita ngomongin saham lagi. Sekarang kita akan ngomongin tentang saham yang diperdagangkan di pasar saham. Ini maksudnya pasar saham ya yang akan kita di pasar saham Indonesia IDX ya. Nah, oke. Jadi saham itu kalau di satu perusahaan yang sudah terdaftar di pasar, yang sudah IPO, TBK, sudah terdaftar di pasar saham, itu sudah IPO berarti. Nah, itu misalnya nih, gini. Nah, total saham ya, perusahaan itu misalnya ada 110. Ini satuannya miliar lembar, gitu ya. Itu bisa jadi dia masih ada saham yang belum diterbitkan, misalnya ada 10 miliar, gitu ya. Nah, ini disebutnya saham dalam portable. Jadi, dia belum ada pemiliknya. Kalau yang kemudian sisanya itu berarti sudah diterbitkan. Berarti itu sudah dimiliki oleh seseorang, satu lembaga, institusi gitu ya. Misalkan punyanya si A, si B, si C, si D gitu ya. Si A punya berapa, punya berapa gitu. Oke. Itu sebanyak 100 miliar lembar gitu ya. Jadi ini kalau di total adalah hasilnya total nih 110 gitu. Nah, saham yang sudah diterbitkan tadi itu pun masih terbagi dua. Ada yang tidak dapat diperdagangkan gitu ya. Itu bentuknya biasanya dia dalam bentuk surat, warkat atau apa gitu sebutannya nggak tahu gitu ya. Nah, contohnya kepemilikan pemerintah, saham BRI yang dimiliki pemerintah Indonesia itu biasanya yang tidak dapat diperdagangkan gini gitu ya. Kemudian ada saham yang dapat diperdagangkan. Nah, saham yang dapat diperdagangkan ini kalau zaman sekarang biasanya bentuknya sudah scriptless. Itu hanya ada 40 miliar lembar. Ya kan? Nah, ini yang tidak dapat diperdagangkan 60, yang dapat diperdagangkan 40. Nah, berarti yang ada di pasar saham itu maksimalnya adalah 40 ini. Gitu ya, semua dapat diperdagangkan di pasar saham ini nih, 40 ini, 40 miliar ini, 40 miliar lembar ini gitu ya. Nah, bentuknya scriptless. Oke, kita ceritanya. Nah, kita bisa pakai contoh. Misalnya kita search saja ya. BRI. BRI itu uh, investor, informasi, investor relation gitu kali ya. Financial corporate news track atau kepemilikannya kemana ya? Nah, ini mungkin ya shareholder info ini kali ya. Ini ownership. Nah, ini ada ownership composition. Nah, ini nih. Nah, misalnya ini nih. Ya kan? Kalau di sini berarti ini sudah saham, ini semua adalah saham yang sudah diterbitkan. Kita nggak tahu yang dalam portable-nya berapa. Nggak tahu, biarin aja deh. Pokoknya kita fokusnya hanya yang sudah diterbitkan. Yang sudah diterbitkan di sini totalnya ada ini nih. Oh, ini kalau 100% berarti ini mungkin semuanya sudah diterbitkan ini mungkin gitu ya. Nah, misalnya ini nih. Si siapa tadi total shareholder itu. Nah, di sini saham yang sudah diterbitkan itu adalah nih ya, yang di A2. A2 itu adalah total shareholder ini dimiliki oleh 325.034 akun gitulah, apa entitas. Ya, akun atau apa gitu nggak tahu dah. Mungkin entitas ya. Entah itu individu, entah itu institusi, lembaga atau apa gitulah. Oke, gitu. Itu yang totalnya tadi yang A2 yang sudah diterbitkan. Nah, A21-nya itu yang ini, A21-nya yang ini nih. Government ini ya kan, dimiliki oleh satu entitas pemerintah sebanyak segitu persentasenya. Gitu ya. Kemudian yang dapat diperdagangkan ini gitu adalah yang di bawahnya ini semua nih. Nah, itu pun terbagi dua nih. Ada yang ada yang apa?
orang Indonesia. Di sini nih masih terbagi lagi. Di sini nih terbagi lagi, ada yang domestik, berarti ini orang Indonesia. Nah, ini adalah entitas Indonesia, gitu ya, entah itu lembaga, entah itu individu, gitu. Kemudian yang satunya lagi adalah asing, foreign. Gitu. Ini entitas asing, gitu ya, ceritanya begitu. Nah, sekarang kalau di kasusnya si BRI tadi, berarti kalau kita mau pasangkan di sini semua, ini mungkin portable-nya 0, kemudian yang itu adalah totalnya segini, ya 100%-nya ini aja deh ya, 100%-nya ini aja deh. Dan sini dalam persen, ini 0%, kemudian berarti yang di sini juga 100, kemudian saham yang tidak dapat diperdagangkan itu ini 5319 ini adalah 5319, gitu ya. Ini adalah pemerintah, gitu. Nah, kemudian saham yang dapat diperdagangkan berarti sisanya begini, oke, 46,81 itu. Ini terbagi dua, ada yang domestik itu yang ini, total nasional ini 10,14. Oke, ini domestik 10,14. Aduh, ini 10,14%. Ini domestik, berarti nanti sisanya adalah yang asing. Kita asingnya ada 36,67, gitu ya. Nah, dari dua ini pun ada terbagi dua lagi. Di sini nih, ini ada institusi, kemudian ada individu. Individu itu perorangan, gitu ya. Itu ceritanya. Nah, kita kalau beli saham BRI berarti kita dari bagian individu ini, gitu ya. Kalau misalnya Jiwasraya yang beli, nah itu ada di sini. Kalau institusi asing misalnya JP Morgan yang beli, ya itu ada di situ. Kalau si orang asing, ya ada di situ, gitu ya. Nah, ini ada bagiannya sendiri lagi, dan itu ada di sana tuh. Nah, individualnya biasanya kecil-kecil nih. Tapi ini individualnya kecil tapi orangnya banyak, jadi setiap orang rata-ratanya kan 1,83 dibagi 315.000 orang ya, jadi sangat sedikit sekali bandingkan dengan yang ini nih. Institusi foreign entity ini dia punya 36 tapi hanya dibagi 2.400. Kalau yang ini 9% tapi dibagi oleh orang sampai berapa tuh, ya kira-kira 2.000-an, 5.000, 9.000 lah, ini mungkin sekitar 6.000 lah, ini paling 6.000-an pihak, gitu ya. Nah, itu kan oh, yang 5.000 ini masih masuk di atas nih, berarti kalau yang ini 600-an, paling 600-an entitas itu menguasai 9% saja, gitu ya. Tapi kalau yang ini 36% dikuasai 247 entitas tok, gitu ya. Maka di sini otomatis yang bisa menggerakkan si harga sahamnya BBRI itu pasti ada kumpulan dari foreign entity ini, gitu ya. Karena dia punya banyak banget, gitu kan. Dan uangnya juga pasti punya banyak banget ini, gitu ya. Jadi dia bisa menggerakkan harga BRI itu, gitu. Pemerintah yang punya porsi besar di sini nggak bisa ngapa-ngapain, karena dia kan tidak dapat diperdagangkan.
ya kan? Maka kalau di BRI, kalau kita tahu transaksinya yang dilakukan oleh asing, kita bisa tahu posisi asing itu sedang beli atau jual, nah kita ikut itu. Kalau mereka beli, ya beli, kita ikut beli. Kalau mereka jual, ya kita ikut jual. Gitulah. Secara umum, sederhananya begitulah. Karena mereka yang bisa menggerakkan. Oke? Itu sudut pandangnya saya orang awam. Masalah kinerja dan segala macamnya, ya itu sudah ada urusannya si orang manajemen di pasar saham ini. Ya kalau jual beli sahamnya tok ini kan hanya urusan jual beli saham, berarti kan kepentingan masing-masing pemilik saham ya. Pemilik sahamnya itu mau menjual atau mau membeli dengan alasan apa, kita nggak tahu. Kita tahunya ada transaksi yang dilakukan oleh pemilik, sebagian besar pemilik saham yang diperdagangkan, dalam hal ini asing nih. Kalau di BRI, kalau dia membeli, ya kita ikut beli, karena dia pasti membeli jumlah saham dalam jumlah banyak, menambah dari 3664 ini naik jadi 37 atau 38% gitu, itu pasti dia nggak mau rugi, ya kita ikut itu. Kalau sampai harganya turun banyak, nanti kan dia rugi yang paling gede. Di sini institusi cuma 9, di sini 36, jadi kan 1 banding 3. Jadi di sini hanya rugi 1, di sini sudah rugi 3, 4 kali kerugiannya dia. Wah, kan nggak mau dia pasti, ya kan? Jadi dia yang punya kepentingan terhadap si nilai yang sudah dia investasikan ke BRI ini, itu dipengaruhi oleh si transaksinya foreign entity ini, institusi foreign. Nah, kita berusaha ngikutin itu. Data transaksinya yang ada hanya foreign dan asing, ya kita anggap saja individual asingnya ini masukin aja ke sini kan. Ini kan kecil sekali nih, jadi nggak mempengaruhi banyak kan. Jadi semua yang kegiatan transaksi oleh asing itu secara netnya, dia beli lalu dia jual berapa, sisa berapa yang dia beli itu, nah itu pasti dia ngeluarin uang segitu, dia nggak mau rugi, maka kita ikutin dia. Kalau dia netnya beli, kita ikut beli. Kalau dia netnya jual, kita berusaha ikut jual. Tapi itu kan ada kondisinya nanti di lapangan. Nah, kita bisa mencatat data-data itu. Data-data itu sudah disediakan oleh BEI ya, oleh IDX Go ID. Jadi kita tinggal ngambil terus kita susun saja. Ini untuk yang saham-saham yang dia didominasi kepemilikannya itu, yang saham yang diperdagangkan adalah didominasi oleh asing gitu. Nanti ada beberapa saham yang dia itu didominasi oleh lokal, oleh orang Indonesia atau institusi Indonesia, itu juga ada yang malah campuran gitu ya. Nah, itu yang harus dikenal. Tapi yang paling gampang dicari berarti kan yang asing-asing ini dulu untuk awalan gitu ya, ceritanya gitu nih. Nah, ini bisa dilengkapi lah. Jadi pada posisi ini kita sudah tahu bahwa dia itu secara total hanya ada 2.400-an orang yang menguasai. Sedangkan di sini ini ada 9%-an, 9% ini oleh 600 orangan. Di sini individu itu cuma 1,4, tapi di sini ada 350-an ribu gitu ya. Oke. Yang 2.400 di sini ya. 30 berapa tadi ya? Saya copy deh. 3664 ini yang institusi asing toh. Di sini berarti. Salah itu. Nah, ini di sini. Oke, bukan yang di situ. Terus individunya tadi berapa? 0,03 ya teman. Nah, gitu deh. Ini kan harusnya penjumlahannya begini. Ini ditambah ini. Gitu ya. Yang 10 ini saya lengkapin aja deh. 10 itu ini 1,84, ini 1,84, berarti yang ini adalah sisanya ini.
Berarti 8,3. Nah, ini kalau kekuatannya saja ini dibagi dengan 600-nya ini, dia kekuatannya cuma 0,01. Ya kan? Ini lebih kecil lagi nih. Saya round deh. Round ke 4 digit. Gitu ya. Nah, ini 0. Jadi dia kekuatannya 0. Orangnya banyak banget, punyanya cuma sedikit, dia kekuatannya 0. Jadi dia nggak mungkin bisa menggerakkan harganya BRI karena dia nggak punya kekuatan. Kalau yang ini kekuatannya kecil sekali. Nah, sekarang kalau yang dia ini kan 2400, yang di sini berapa nih? 2417 lah ya, biarin aja lah. Nah, ini 347. Ini anggap aja 347. Maka ini adalah penjumlahannya dia. Nah, ini kan kekuatannya, kalau ini kan gede loh. Nah, tuh. Jadi dia kekuatannya 0,15. Nah, ini mana nih kok? Oh iya, betul. Nah, yang ini kekuatannya 0,015 gitu ya. Ini kekuatannya 0,013 gitu ceritanya. Nah, ini kalau dijumlahkan, harusnya kan dijumlahkan, ini ditambah ini, dia 0,154 gitu ya. Nah, karena dia yang lebih gede dari itu, maka ini nih yang lebih menguasai gitu ya. Gitu ceritanya, kisahnya bunyinya tuh gitulah, ceritanya tuh gitu. Nah, ini 600 ini kira-kira itu bisa dihitung detail di sana. Jadi kita tahu bahwa yang paling gampang ternyata kita cari saja saham-saham yang dia didominasi kepemilikannya oleh asing gitu ya. Saham beredar, saham yang dapat diperdagangkan, saham beredar yang dapat diperdagangkan itu didominasi oleh institusi asing gitu. Nah, itu yang berusaha kita ikuti, kita cari data transaksinya itu mudah disediakan di sini. Nah, dari di sini nih ya, nggak sama tuh, nggak bisa, sedang kesalahan basis data di sononya, di X-nya ya sudahlah, tapi ada di situ nanti di ringkasan saham itu ada, itu datanya itu sudah ada, tinggal kita susun data seriesnya setiap hari gitu ya. Itu ceritanya. Oke, nah udah cukup sampai sini dulu kita kenalan dengan saham yang diperdagangkan di pasar saham itu hanyalah bagian yang ini tadi, ini nih. Jadi saya kasih warna ya, salah, kasih warnanya di sini ya. Ini saya kasih warnanya biru misalnya, biru ini nih, ini itu tuh adalah ini gitu. Oke, nah ini biru tuh gitu ya. Jadi kita fokusnya hanya di sini nih, jual beli saham di pasar saham itu fokusnya hanya di sini saja, sejumlah ini, jangan membayangkan total seluruh sahamnya gitu ya, hanya yang sebagian ini saja. Nah, sebagian ini dikuasai oleh siapa nih? Dialah yang menggerakkan harganya, karena transaksi di pasar saham itu bisa membuat harga berubah ya, ceritanya begitu. Oke, dan kita akan mengikuti siapa yang punya porsi paling besarnya. Pada kasus ini BRI misalnya, orang yang ini untuk BRI tadi, maka kita ikuti yang asing. Nah, nanti kita cari di sana. Nah, yang asing-asing itu tadi siapa aja yang dipegang asing secara dominan itu siapa aja. Nanti kita ikuti transaksi mereka. Gitu ceritanya ya. Oke, see you.